Selamat datang di Cahaya Kehidupan. Bagaimana kabar teman-teman semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang terbaik. Di sini, kita berbagi kisah-kisah yang menginspirasi, menyentuh hati, dan membawa harapan baru untuk kita semua. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang gadis sederhana bernama Amira yang menjalani hidup penuh perjuangan di kota kecil. Amira bukanlah gadis yang dikenal oleh banyak orang, tetapi perjalanan hidupnya mengajarkan kita tentang keberanian, keteguhan hati, dan bagaimana kejujuran mampu bertahan di tengah segala cobaan. Mari kita selami kisahnya, dari langkah kecil yang ia ambil di pasar, hingga bagaimana ia menghadapi hinaan yang menguji kekuatannya. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk beri dukungan terbaik dengan ketik Kobiltu di kolom komentar serta like dan subscribe channel ini. Ingat, cahaya kecil dari cerita ini bisa menerangi perjalananmu dan orang lain di sekitar kita. Di sebuah kota kecil yang tersembunyi di balik perbukitan, hiduplah seorang gadis muda bernama Amira. Kota itu, meskipun tidak terlalu ramai, dipenuhi oleh hiruk-pikuk orang-orang yang sibuk dengan urusan masing-masing. Pasar tradisionalnya menjadi pusat kehidupan, dengan pedagang yang berseru menawarkan dagangan, anak-anak berlarian, dan para ibu rumah tangga sibuk tawar-menawar harga sayur dan ikan segar. Di antara semua keriuhan itu, ada Amira, seorang gadis yang selalu menarik perhatian, bukan karena kecantikan luar biasa atau pakaian mahal, tetapi karena kesederhanaannya yang mencolok di tengah masyarakat yang lebih suka menilai orang dari penampilan. Amira tinggal bersama ibunya di sebuah rumah kecil di pinggir kota. Rumah itu bukanlah sesuatu yang dapat dibanggakan. Dindingnya sudah mulai lapuk, atapnya sering bocor saat hujan, dan perabotannya hanya terdiri dari barang-barang tua yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, bagi Amira dan ibunya, rumah itu adalah tempat yang penuh cinta. Ibunya, seorang wanita parubaya dengan senyum lembut yang selalu terukir di wajahnya, adalah satu-satunya keluarga yang Amira miliki. Meskipun mereka hidup dalam kesederhanaan, ibunya selalu mengajarkan nilai-nilai yang mendalam, tentang kejujuran, kesabaran, dan menghormati sesama, terlepas dari bagaimana mereka diperlakukan. Di sisi lain, kota kecil itu tidaklah sepenuhnya ramah. Dalam masyarakat yang terbiasa memandang status dan materi sebagai ukuran kesuksesan, Amira dan ibunya sering menjadi sasaran ejekan. Anak-anak sebaya Amira seringkali mengolok-olok pakaian lusuhnya, atau menyebut rumahnya sebagai gubuk reot. Tetangga-tetangga yang lebih makmur berbicara di belakang mereka, menyebut mereka sebagai beban masyarakat. Amira, yang memiliki hati lembut, sering merasa sakit hati mendengar semua itu, tetapi ia memilih untuk tidak membalas. Ibunya selalu berkata, "Jangan biarkan kata-kata mereka meracuni hatimu, Amira. Kamu lebih dari apa yang mereka katakan." Namun, di balik semua hinaan itu, Amira memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, keberanian untuk bermimpi. Di malam-malam yang sunyi, ketika semua orang telah tertidur, Amira sering duduk di depan jendela kecil di kamarnya, menatap langit penuh bintang. Dalam hati, ia berjanji bahwa suatu hari ia akan membuktikan bahwa kesederhanaan bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan. Ada sesuatu dalam dirinya yang memberinya harapan. Sebuah rahasia yang selama ini hanya ia dan ibunya ketahui. Sesuatu yang begitu besar, begitu kuat, yang jika terungkap, dapat mengubah pandangan semua orang di kota itu. Rahasia yang tersimpan dalam sebuah kotak tua di bawah tempat tidur, menunggu saat yang tepat untuk diceritakan. Sejak kecil, Amira sudah tahu bahwa dirinya berbeda. Bukan hanya karena ia berasal dari keluarga miskin, tetapi karena ibunya sering menceritakan kisah-kisah tentang asal-usul mereka yang luar biasa. Menurut cerita ibunya, keluarga mereka dahulu adalah bagian dari sebuah keluarga terpandang yang sangat dihormati. Namun, sebuah insiden tragis di masa lalu membuat mereka kehilangan segalanya. Rumah megah, tanah luas, dan status sosial yang tinggi. Kini, hanya tersisa kenangan dan dokumen-dokumen tua yang membuktikan siapa mereka sebenarnya. Ibunya selalu berkata, "Ketika waktunya tiba, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan, Amira. Hingga saat itu, jadilah dirimu sendiri dan jangan pernah menyerah." Suatu hari, Amira melangkah pelan memasuki toko perhiasan mewah di pusat kota. Di bawah cahaya lampu kristal yang memantulkan kilau emas dan berlian di etalase, langkah kakinya terasa seperti memecah suasana sunyi. Suara kecil lonceng pintu di atas kepala terdengar nyaring di telinganya, meskipun toko itu sebenarnya ramai dengan pengunjung. Ia mengenakan sepatu yang solnya sudah menipis dan sebuah tas kecil yang talinya sudah hampir putus.
Pakaian Amira sangat sederhana. Hanya sehelai gaun usang yang warnanya mulai pudar, jauh dari pakaian para pengunjung lain yang terlihat rapi dan berkelas. Begitu ia masuk, tatapan orang-orang langsung tertuju padanya. Pelanggan yang sibuk memilih cincin dan kalung berhenti sejenak, lalu memandangnya dengan alis terangkat. Pemilik toko, seorang pria parubaya dengan jas mahal, menghentikan pembicaraan dengan seorang pelanggan dan melirik Amira dari ujung kepala sampai ujung kaki. Senyum kecil menyungging di sudut bibirnya. Bukan senyum ramah melainkan lebih mirip tatapan mengejek. Namun, Amira tidak peduli. Matanya terpaku pada sebuah kalung emas yang terjajar rapi di dalam etalase kaca di tengah toko. Kalung itu tampak berkilauan. Setiap liuknya terlihat sempurna. Kalung itu mengingatkannya pada sesuatu yang sangat berharga. Kalung ibunya yang dulu pernah dimiliki sebelum kehidupan mereka berubah drastis. Kalung itu memiliki desain yang hampir sama, dengan liontin kecil berbentuk hati. Amira mendekat, menatap lebih lekat, seolah ingin menyimpan setiap detailnya di dalam ingatan. "Maaf, apa ada yang bisa kami bantu?" Sebuah suara tiba-tiba menyela lamunannya. Seorang pegawai toko berdiri di hadapannya, seorang wanita muda dengan wajah riasan tebal dan senyuman yang tidak sepenuhnya tulus. Tatapannya tajam, seakan menghakimi Amira hanya dari penampilannya. "Saya hanya ingin melihat kalung ini," jawab Amira pelan, menunjuk ke arah kalung emas itu. Wanita itu memiringkan kepalanya. "Kamu yakin? Barang-barang di sini mahal." "Loh, kami hanya melayani pembeli serius." Amira merasa pipinya mulai memanas. Ia tahu ia tidak berpakaian seperti pelanggan lainnya, tetapi ia hanya ingin melihat lebih dekat, bukan berarti ia akan mencuri atau membuat masalah. "Saya hanya ingin melihat. Itu saja," ucapnya dengan suara tetap tenang meski hatinya berdegup kencang. Namun, jawaban Amira tidak diterima dengan baik. Pegawai itu menarik sudut bibirnya, seolah ingin tertawa kecil. "Sepertinya ini bukan tempat yang tepat untuk kamu," katanya dengan nada merendahkan. Amira berusaha tetap tenang. "Saya tidak berniat membeli. Saya hanya ingin melihat sebentar saja." Pembicaraan mereka rupanya menarik perhatian pelanggan lain, termasuk pemilik toko. Pria dengan jas mahal itu melangkah mendekat, menatap Amira dengan pandangan tidak suka. "Hei, Nona," katanya dengan nada datar tapi terdengar keras. "Kami tidak melayani orang yang hanya ingin melihat-lihat. Kalau kamu tidak berniat membeli, lebih baik pergi." Amira merasa seluruh tubuhnya membeku sejenak. Ia menatap pria itu, ingin mengatakan sesuatu. Tapi ia tahu apapun yang ia katakan hanya akan memperburuk keadaan. Ia hanya ingin kalung itu mengingatkannya pada masa lalu, pada saat-saat ketika ibunya masih memiliki sesuatu yang berharga. Tetapi, sekarang ia dipermalukan di depan semua orang. "Silakan keluar. Kami tidak ingin pelanggan lain merasa terganggu," lanjut pria itu sambil menunjuk ke pintu. Suaranya tegas, hampir seperti perintah. Amira tidak ingin membuat keributan. Ia menunduk, melangkah pelan menuju pintu keluar. Di belakangnya, ia mendengar bisik-bisik para pelanggan lain. Ada yang tertawa kecil, ada yang melontarkan komentar sinis. "Gadis miskin apa yang mau masuk ke sini?" kata salah satu pelanggan dengan nada mencemooh. Di luar, Amira berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ia menoleh ke balik bahunya, melihat ke dalam toko. Kalung emas itu masih terpajang di etalase, berkilauan di bawah lampu terang. Matanya terasa panas, tapi ia tidak akan menangis. Tidak di sini, tidak di depan orang-orang yang telah mempermalukannya. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan toko itu, membawa luka di hati yang lebih dalam dari apapun yang bisa ia perlihatkan. Amira melangkahkan kakinya dengan gontai menuju rumah kecilnya. Langit sore mulai memerah, dan angin dingin bertiup pelan, menggoyangkan daun-daun pepohonan di sekitar jalan kecil itu. Meski jaraknya hanya beberapa kilometer dari pusat kota, lingkungan tempat tinggal Amira terasa seperti dunia yang berbeda. Jalanan di sekitar rumahnya tidak beraspal sempurna. Beberapa lubang kecil di sana-sini membuat orang yang melintasinya harus berhati-hati. Rumah-rumah di sekitarnya juga sederhana. Hampir semuanya berdinding kayu atau beton yang mulai retak. Namun, di balik segala kesederhanaan itu, tempat ini adalah rumah bagi Amira. Satu-satunya tempat di dunia di mana ia bisa benar-benar merasa aman. Setibanya di depan rumah, Amira menghentikan langkahnya sejenak. Ia memandang ke pintu yang catnya mulai mengelupas, dindingnya yang tampak kusam,
dan jendela yang hanya ditutupi tirai kain polos. Meski hatinya masih berat setelah kejadian di toko tadi, ia memaksa diri untuk tersenyum. Di dalam, ibunya pasti sedang menunggunya. Seperti biasa, dengan senyum hangat dan pelukan yang selalu membuat segala sesuatu terasa lebih baik. "Bu, aku pulang," panggil Amira ketika ia membuka pintu. Dari dapur kecil di belakang rumah, terdengar suara ibunya. "Amira, kamu sudah pulang? Ayo duduk dulu, ibu baru selesai memasak." Amira melepas sepatunya yang sudah usang dan melangkah masuk. Ruang tamu mereka kecil. Hanya cukup untuk satu meja kecil dan dua kursi kayu tua. Di satu sudut, ada lemari kecil yang menyimpan beberapa piring dan cangkir. Sementara di sudut lainnya terdapat rak buku yang penuh dengan buku-buku bekas yang pernah mereka dapatkan dari pasar loak. Meski sederhana, rumah ini selalu terasa hangat dan penuh kasih. Ketika ibunya keluar dari dapur membawa dua piring nasi dengan sayur sederhana, Amira sudah duduk di kursi, menatap meja dengan pandangan kosong. Ia merasa campur aduk, sedih, marah, dan malu. Ibunya meletakkan piring di hadapan Amira, lalu duduk di kursi sebelahnya. Dengan lembut, ia meletakkan tangan di bahu Amira. "Ada apa, Nak? Kamu terlihat tidak bersemangat hari ini." Amira menarik napas panjang, mencoba menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk matanya. "Aku tadi ke toko perhiasan di kota, Bu," katanya perlahan. "Oh, begitu? Lalu kenapa wajahmu terlihat sedih?" Amira akhirnya menceritakan apa yang terjadi. Tentang bagaimana ia hanya ingin melihat kalung emas yang mengingatkannya pada sesuatu yang berharga, tetapi malah dihina dan diusir dari toko itu. Suaranya bergetar saat ia berbicara, dan air matanya akhirnya jatuh juga, mengalir di pipinya. "Mereka bilang aku tidak pantas berada di sana. Mereka memandangku seolah-olah aku ini bukan manusia." Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia membiarkan Amira mengungkapkan semua rasa sakitnya tanpa memotong. Ketika Amira selesai bercerita, ibunya menariknya ke dalam pelukan. "Sayang, dengarkan ibu baik-baik," ucapnya lembut sambil membelai rambut Amira. "Kamu adalah anak yang kuat dan berharga. Jangan biarkan apa yang mereka katakan membuatmu merasa rendah. Kamu lebih dari sekadar apa yang mereka lihat." "Tapi, Bu," Amira mencoba berbicara, tetapi ibunya memotongnya dengan suara penuh kasih. "Kamu tahu apa yang membuat seseorang benar-benar berharga? Bukan pakaian yang mereka pakai atau tempat yang mereka kunjungi, tapi hati mereka, Amira. Dan kamu, anakku, punya hati yang luar biasa. Ibu tahu itu." Amira merasa hangat mendengar kata-kata ibunya. Meski rasa sakitnya belum sepenuhnya hilang, ia merasa sedikit lega. Ia memeluk ibunya lebih erat, seolah mencari perlindungan dari semua ejekan dan hinaan yang ia terima di luar sana. "Bu, aku ingin menjadi seseorang yang bisa membuktikan bahwa kita tidak perlu kaya atau mewah untuk dihormati. Aku ingin menunjukkan bahwa kita juga bisa berharga, walaupun kita sederhana." Ibunya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Dan ibu tahu, kamu pasti bisa. Jangan pernah meragukan dirimu, Amira." Percakapan mereka berhenti sejenak. Mereka duduk bersama di ruang tamu yang sederhana itu, menikmati kebersamaan yang penuh kasih. Amira tahu, di dalam rumah ini, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga dari perhiasan apapun di toko itu. Cinta tanpa syarat dari ibunya. Malam itu, suasana di rumah kecil Amira terasa sunyi. Angin dingin berhembus pelan dari celah-celah dinding yang mulai lapuk. Di luar, bulan separuh menyinari halaman yang penuh rumput liar, memberikan bayangan lembut pada pohon mangga tua di samping rumah. Amira sudah selesai makan malam dengan ibunya dan kini tengah duduk di tepi tempat tidurnya. Sebuah lampu meja kecil menyala di sudut kamar, cahayanya cukup redup sehingga bayangan perabotan di sekitar terlihat samar. Amira menatap sejenak ke pintu kamarnya, memastikan ibunya sudah benar-benar tertidur. Ibunya lelah hari itu, seperti biasa setelah seharian bekerja di pasar. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan ibunya, Amira berjongkok dan menarik sebuah kotak kecil dari bawah tempat tidur. Kotak itu terbuat dari kayu yang sudah mulai menghitam dimakan usia, dengan beberapa ukiran bunga di bagian tutupnya. Kotak itu sudah ada di sana selama bertahun-tahun, tetapi Amira jarang membuka atau bahkan menyentuhnya. Kali ini, ia merasa harus melihat isinya lagi. Ketika tutup kotak dibuka, aroma kayu tua langsung tercium. Di dalamnya,
Terdapat beberapa foto lama yang warnanya mulai memudar, dokumen-dokumen dengan tulisan tangan yang mulai pudar, dan sebuah buku kecil bersampul kulit yang tepinya sudah lusuh. Amira mengangkat sebuah foto dari tumpukan itu. Di dalam foto, ada seorang wanita muda berdiri di depan sebuah rumah megah. Wanita itu mengenakan kebaya yang sangat indah, dengan senyum yang lebar dan penuh percaya diri. Di sebelah wanita itu berdiri seorang pria dengan setelan jas yang terlihat sangat mahal. Foto itu selalu membuat Amira terpesona, bukan hanya karena keindahan kebaya atau kemegahan rumah di belakangnya, tetapi karena wanita dalam foto itu adalah ibunya. Amira memandangi foto itu dengan perasaan campur aduk. Ibunya pernah bercerita tentang masa lalu mereka, tentang bagaimana keluarga mereka dulunya adalah keluarga terpandang di kota itu. Keluarga yang sangat dihormati dan disegani, dengan harta benda yang melimpah dan rumah besar yang berdiri megah di tengah kota. Namun, suatu peristiwa di masa lalu, sebuah tragedi yang hingga kini ibunya hanya menceritakannya sepenggal-sepenggal, telah membuat mereka kehilangan segalanya. Rumah itu diambil alih, harta benda mereka habis, dan nama baik mereka hancur. Amira meletakkan foto itu kembali dan mengambil dokumen yang ada di bawahnya. Sebagian dokumen berisi surat-surat tua, surat tanah, dan beberapa sertifikat kepemilikan yang sudah tidak berlaku. Di antaranya ada satu dokumen yang selalu menarik perhatian Amira, sebuah sertifikat kelahiran yang mencantumkan namanya. Di sana tertulis jelas bahwa ia lahir di sebuah rumah sakit besar yang dulunya hanya melayani kalangan atas. Nama ayahnya tercantum di sana, nama yang selama ini hanya ia ketahui dari cerita ibunya. Sertifikat itu membuatnya merasa, meskipun kehidupannya kini jauh dari kemewahan, ia masih memiliki warisan yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Kemudian, Amira membuka buku kecil bersampul kulit. Buku itu adalah jurnal ibunya, berisi catatan-catatan tentang masa lalu mereka, kehidupan keluarga mereka sebelum semuanya berubah. Setiap halaman ditulis dengan rapi, dengan tinta yang sebagian sudah mulai pudar. Amira membaca salah satu entry. Amira masih kecil saat semua ini terjadi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskan padanya bahwa hidup kita tidak akan pernah sama lagi. Tapi aku harus menyimpan bukti ini. Suatu hari nanti, ketika dia sudah cukup dewasa, dia akan mengerti. Dan aku harap, ketika saat itu tiba, dia tahu bahwa meskipun kita kehilangan segalanya, kita masih memiliki satu sama lain. Kata-kata itu membuat Amira merasa terharu. Ia tahu ibunya telah melalui banyak hal yang tidak pernah ia bayangkan. Selama ini, ibunya selalu tampak tegar, selalu tersenyum. Tetapi di balik senyum itu tersimpan luka dan perjuangan yang luar biasa. Amira menutup buku itu perlahan, lalu mengembalikannya ke dalam kotak. Ia duduk di tepi tempat tidur lagi, memandang kotak itu sebelum menutupnya. Di dalam pikirannya, ia bertekad untuk suatu hari membuktikan bahwa ia bukan hanya gadis miskin yang dihina dan diremehkan orang lain. Ia adalah bagian dari sebuah keluarga dengan sejarah panjang, dengan nilai-nilai yang tidak akan pernah hilang. Meski ia tidak bisa mengembalikan masa lalu, ia percaya bahwa ia bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibunya, dan mungkin untuk nama keluarga mereka. Amira akhirnya mendorong kotak itu kembali ke bawah tempat tidur. Ia tahu malam itu adalah salah satu malam yang akan ia kenang. Sebuah malam di mana ia kembali diingatkan bahwa meski dunia di luar penuh hinaan dan ejekan, ia masih memiliki sesuatu yang tidak ternilai. Sebuah warisan, bukan hanya berupa dokumen atau foto, tetapi warisan berupa keberanian, keteguhan, dan cinta dari ibunya. Setiap pagi Amira, ia bangun lebih awal, menyiapkan dagangan sayur yang akan mereka bawa ke pasar. Mereka berjualan di salah satu sudut pasar kota, tempat para pedagang kecil berkumpul untuk menawarkan hasil kebun dan makanan sederhana. Bagi Amira, pasar adalah tempat yang penuh kenangan. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar masa kecilnya, membantu ibunya membungkus cabai atau menimbang kentang, sembari mendengar cerita-cerita dari tetangga-tetangga sesama pedagang. Hari itu, pasar ramai seperti biasa. Orang-orang berlalu lalang, suara tawar-menawar terdengar di setiap sudut. Sinar matahari pagi menembus celah-celah atap seng yang sudah berkarat, menciptakan pola-pola cahaya yang berubah-ubah di lantai pasar. Amira berdiri di samping ibunya, tersenyum ramah pada pelanggan yang mampir. Mereka baru saja menjual beberapa ikat bayam ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari arah depan pasar. Suara itu datang dari seorang pria berperawakan besar, salah satu pedagang sayur yang lebih besar dari mereka.
Pria itu dikenal suka berbicara lantang dan tidak ragu merendahkan orang lain. Dengan suara nyaring, ia memanggil Amira dan ibunya. "Amira, apa yang kamu lakukan di sini?" serunya dengan nada mencemooh. "Tempat ini untuk orang yang benar-benar berdagang, bukan untuk mereka yang hanya berharap belas kasihan." Amira terkejut mendengar tuduhan itu. Ia menatap pria tersebut, bingung apa yang membuatnya tiba-tiba marah. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan. Beberapa pedagang yang mengenal Amira memandang dengan wajah khawatir, sementara pelanggan lain mulai berbisik-bisik. "Pak, kami tidak mengganggu siapapun," kata Amira pelan, mencoba tetap tenang. Namun, pria itu hanya tertawa sinis. "Tidak mengganggu? Kamu tahu berapa lama aku berdagang di sini? Pasar ini tempatku mencari makan. Kalau orang seperti kalian terus berdatangan, tempat ini jadi murah, jadi rendah." Suasana pasar menjadi tegang. Orang-orang mulai berkumpul, ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Amira merasa pipinya mulai panas. Ia tidak ingin berdebat, tetapi tuduhan itu membuatnya merasa sakit hati. Ia dan ibunya selalu jujur dalam berdagang, tidak pernah mencuri pelanggan orang lain, apalagi membuat masalah. "Pak, kami hanya mencoba mencari rezeki," jawab Amira dengan nada yang lebih tegas. "Kami tidak pernah merugikan siapapun." Pria itu mendekat, berdiri tepat di depan lapak mereka. Dengan nada yang lebih keras, ia berkata, "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Orang miskin yang merasa pantas berdagang di tempat yang sama dengan kami? Jangan terlalu percaya diri." Kata-kata itu menghunjam hati Amira seperti pisau tajam. Ia menunduk sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Namun, ia merasa perlu mengatakan sesuatu. Ia tidak ingin terus diremehkan. Ia tahu bahwa meski mereka miskin, mereka punya hak yang sama untuk berdagang dan mencari nafkah. Ia mendongak, menatap pria itu langsung di matanya. "Pak, saya tidak tahu kenapa Bapak harus berbicara seperti itu," katanya dengan suara gemetar, tapi tegas. "Kami tidak punya banyak, itu benar. Tapi itu tidak berarti kami tidak berharga. Saya hanya ingin bekerja keras untuk ibu saya, sama seperti orang lain di sini. Dan saya tidak akan pergi hanya karena Bapak merasa tidak nyaman dengan keberadaan kami." Kerumunan yang mendengar kata-kata Amira tiba-tiba hening. Beberapa orang menatapnya dengan rasa hormat yang baru, sementara yang lain merasa tidak nyaman melihat keberaniannya. Pria itu tampak terkejut sejenak. Tidak menyangka gadis muda itu akan berbicara seperti itu. Namun, sebelum ia sempat membalas, seorang pedagang lain yang lebih tua mendekat. "Sudahlah," kata pedagang tua itu dengan nada lembut tapi tegas. "Kita semua di sini cuma cari rezeki. Tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau kamu mau bertengkar, jangan di sini." Pria itu menggerutu, tapi akhirnya berbalik dan pergi. Amira menarik napas lega, tetapi ia tahu kejadian itu tidak akan segera dilupakan. Di sudut pasar itu, ia baru saja menunjukkan bahwa ia bukan gadis yang bisa dipandang sebelah mata. Meskipun ia tidak memiliki harta atau status, ia memiliki keberanian untuk mempertahankan martabatnya. Dan bagi banyak orang di sana, itu adalah pelajaran yang tidak akan mereka lupakan. Hari itu, desas-desus tentang Amira mulai tersebar lebih luas. Sejak kejadian di pasar, cerita tentang bagaimana Amira berani membela diri di depan banyak orang dengan penuh keyakinan menjadi buah bibir. Beberapa orang menganggapnya nekat, sementara yang lain mulai melihat sisi lain dari gadis muda itu. Bukan hanya seorang anak miskin yang menjual sayur di pasar, tetapi seseorang dengan keberanian yang jarang terlihat. Berita itu tidak berhenti di pasar. Pedagang-pedagang lain mulai berbicara, dan pelanggan yang menyaksikan kejadian itu bercerita pada teman-teman mereka. Dalam beberapa hari, nama Amira menjadi bahan perbincangan di kota kecil itu. Orang-orang bertanya-tanya, siapa sebenarnya gadis ini? Bagaimana bisa seseorang dengan penampilan sederhana seperti Amira memiliki tekad dan keberanian seperti itu? Pertanyaan-pertanyaan ini akhirnya sampai ke telinga seorang jurnalis lokal, Dina, yang bekerja untuk surat kabar kecil kota tersebut. Dina adalah seseorang yang selalu tertarik pada cerita-cerita yang berbeda, cerita-cerita yang menyentuh hati. Ketika ia mendengar tentang Amira, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar insiden di pasar. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam. Dengan kamera kecil dan buku catatan di tangan, Dina datang ke pasar beberapa hari kemudian, berharap bisa bertemu langsung dengan Amira. Ketika Dina menemukannya,
Amira sedang menata sayuran di lapaknya. Penampilannya masih sama, sederhana, tetapi dengan aura yang membuatnya tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dina memperkenalkan diri dan bertanya, apakah Amira bersedia diwawancara. Awalnya Amira ragu, tetapi setelah Dina meyakinkannya bahwa ini hanya untuk menulis artikel kecil, Amira setuju. Wawancara itu mengungkap banyak hal. Dina mendengar tentang perjuangan Amira dan ibunya, tentang bagaimana mereka bertahan di tengah segala keterbatasan. Amira juga bercerita sedikit tentang masa lalu keluarganya, tanpa menyebut terlalu banyak detail, dan bagaimana ia bertekad untuk memperjuangkan hidup mereka meski dunia seringkali tidak adil. Dina merasa ada sesuatu yang istimewa dalam cerita Amira. Ia memutuskan untuk menulis artikel yang tidak hanya menceritakan insiden di pasar, tetapi juga menyoroti kekuatan dan keteguhan Amira sebagai simbol harapan di kota kecil itu. Ketika artikel itu diterbitkan, responnya di luar dugaan. Banyak pembaca yang merasa tersentuh. Beberapa orang yang sebelumnya tidak mengenal Amira kini mulai mencari tahu tentang dirinya. Ada yang datang ke pasar hanya untuk membeli sayur dari Amira, ada juga yang mengirimkan bantuan kecil sebagai tanda dukungan. Orang-orang yang sebelumnya menghina atau meremehkan Amira mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Mereka merasa malu telah menilai seseorang hanya dari penampilan. Namun, perhatian ini juga menimbulkan rasa takut dan gelisah di kalangan tertentu, terutama mereka yang tahu bahwa Amira adalah keturunan dari keluarga terpandang yang pernah sangat berpengaruh di kota itu. Ada kekhawatiran bahwa jika semua orang tahu siapa Amira sebenarnya, status mereka bisa terancam. Beberapa tokoh masyarakat yang pernah memanfaatkan situasi keluarganya mulai cemas. Mereka merasa harus melakukan sesuatu sebelum rahasia itu sepenuhnya terungkap. Di sisi lain, Amira tidak terlalu memikirkan perhatian yang datang. Baginya, hidup tidak berubah. Ia tetap membantu ibunya di pasar, tetap tinggal di rumah kecil mereka, dan tetap menjalani hari-harinya dengan sederhana. Namun, ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Seolah-olah angin perubahan mulai bertiup, dan ia berada di tengah-tengahnya. Amira mulai menyadari bahwa orang-orang di sekitarnya kini memperlakukannya dengan lebih hormat. Pelanggan yang dulu hanya lewat kini berhenti untuk membeli, dan beberapa bahkan mengajak Amira berbincang dengan penuh ketulusan. Pedagang lain yang sebelumnya meremehkan kini memandangnya sebagai seseorang yang setara. Amira merasa lega, tetapi juga bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah hidupnya akan berubah total? Atau apakah ini hanya momen singkat sebelum semuanya kembali seperti semula? Namun, satu hal yang pasti, Amira kini tahu bahwa ia tidak sendirian. Di tengah kesederhanaan dan segala tantangan yang dihadapinya, ia telah menemukan kekuatan yang selama ini terpendam. Kekuatan itu bukan hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk mengubah cara orang lain melihat dunia. Dan meskipun ia tidak tahu apa yang akan datang, ia yakin bahwa ia bisa menghadapi apapun dengan kepala tegak. Hari itu, sinar matahari pagi menembus jendela kecil rumah Amira, menerangi ruangan yang sederhana tapi penuh kenangan. Amira duduk di depan meja kecil di sudut ruang tamu. Sebuah buku catatan terbuka di depannya, dan tangannya memegang pena dengan goresan tinta yang rapi. Di buku itu, ia mencatat semua yang ingin ia lakukan untuk masa depan. Rencana kecil, mimpi-mimpi besar, serta langkah-langkah sederhana untuk membantu ibunya dan lingkungan di sekitarnya. Amira sadar, sejak artikel tentangnya terbit di surat kabar lokal, banyak hal telah berubah. Orang-orang yang sebelumnya tidak memperhatikannya kini sering menyapanya di pasar. Pelanggan datang lebih banyak dari sebelumnya, dan beberapa di antaranya bahkan meninggalkan sedikit tip ekstra. Beberapa dermawan diam-diam mengirimkan bantuan, seperti paket sembako atau uang kecil yang diselipkan di antara belanjaan. Amira merasa bersyukur, tetapi ia juga tahu bahwa perhatian ini tidak selamanya akan ada. Ia harus menggunakan kesempatan ini untuk membuat perubahan nyata. Dengan hati-hati, Amira menulis rencananya, membuka kelas kecil untuk anak-anak di sekitar lingkungannya yang tidak bisa bersekolah. Ia ingin mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berhitung. Di lain waktu, ia ingin membantu para pedagang kecil di pasar, berbagi ilmu yang ia pelajari tentang mengatur uang dan menyimpan sebagian dari penghasilan untuk kebutuhan mendesak. Baginya, kesuksesan bukan hanya tentang apa yang ia raih, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa membantu orang lain mencapai kehidupan yang lebih baik. Di tengah lamunannya, ibunya datang dari dapur, membawa secangkir teh hangat. "Kamu sedang apa, Nak?"
Tanyanya sambil meletakkan cangkir di meja. Amira tersenyum. Aku sedang mencatat rencana, Bu. Aku ingin membuat perubahan, meskipun kecil. Ibunya menatap putrinya dengan bangga. Kamu selalu punya hati yang besar, Amira. Ibu yakin kamu bisa. Beberapa minggu berlalu, dan perlahan-lahan, Amira mulai menjalankan rencananya. Dengan uang sumbangan yang ia terima, ia membeli beberapa buku tulis dan pensil. Ia mendirikan sebuah meja panjang di halaman depan rumahnya, dan mengajak anak-anak tetangga untuk belajar bersama. Awalnya hanya ada 3 atau 4 anak yang datang, tetapi seiring waktu, jumlah mereka bertambah. Amira tidak meminta bayaran. Ia hanya meminta mereka datang dengan semangat dan keinginan untuk belajar. Di pasar, Amira juga mulai dikenal sebagai orang yang selalu siap membantu. Ketika ada pedagang baru yang kebingungan, Amira menawarkan tips dan saran. Ketika ada tetangga yang kesulitan membayar biaya kesehatan, Amira menggunakan sebagian uang tabungannya untuk membantu. Perbuatannya yang sederhana ini mulai membangun komunitas yang lebih erat di antara para pedagang dan pembeli di pasar. Namun, yang membuat semua orang semakin kagum adalah sikap Amira terhadap mereka yang pernah menghina dan merendahkannya. Orang-orang yang dulu memandang rendah kini datang dengan hati-hati, meminta maaf atas sikap mereka. Amira menerima permintaan maaf mereka dengan hati terbuka, tanpa menyimpan dendam. Baginya, memaafkan adalah cara untuk melangkah maju. Kita semua manusia, katanya suatu hari kepada seorang tetangga yang meminta maaf. Kita semua pernah salah. Yang penting adalah bagaimana kita memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, komunitas di sekitar Amira mulai berubah. Orang-orang yang dulu saling tidak peduli kini lebih sering membantu satu sama lain. Pedagang pasar yang dulunya bersaing dengan keras sekarang lebih sering berbagi tips dan saling mendukung. Anak-anak yang datang ke kelas Amira menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Bahkan pemerintah lokal mulai melirik upaya kecil Amira dan memberikan bantuan tambahan untuk kelas belajarnya. Di tengah semua perubahan ini, Amira tetap hidup sederhana. Rumahnya tetap kecil, pakaian yang ia kenakan masih sederhana, dan ia tetap bekerja di pasar bersama ibunya. Tetapi senyum di wajahnya menunjukkan bahwa hidupnya jauh lebih bermakna daripada sebelumnya. Ia tahu, meskipun ia tidak memiliki banyak harta, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Rasa hormat dari komunitasnya, kasih sayang dari anak-anak yang ia bantu, dan keyakinan bahwa ia bisa mengubah dunia di sekitarnya, sedikit demi sedikit. Ketika malam tiba, Amira seringkali duduk di depan jendela kamarnya, memandang keluar. Bintang-bintang di langit tampak lebih cerah, seolah-olah ikut merayakan keberhasilannya. Amira tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tetapi ia yakin akan satu hal. Selama ia terus berjuang dengan hati yang tulus, ia akan selalu menemukan jalan untuk menjadikan dunia ini tempat yang lebih baik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran berharga untuk kita semua. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, dan bagikan ke orang tersayang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, setiap cerita memiliki kekuatan untuk mengubah hidup. Tetap semangat dan terus berbuat baik.